Big Five personality ada sendiri, tapi ada mesimilarkan, mengasosiasikan dengan sifat salah. Big Five itu personality biasanya dikembangkan di dunia bisnis gitu ya, kayak punya Lenang Kasali itu. Tapi ini ambilnya dari sini ya salah. Sifat itu kerjanya MBTI. Big Five itu ada skala sendiri, ada kuesioner sendiri, Big Five. Tapi nulisnya ocean, openness, consciousness, ya, extraversion, itu ada agreeableness sama neuroticism, itu ya. Ada itu hal yang berbeda. Tapi nggak apa-apa. Kemudian baca clinical dan RC skill ini yang penting ini respon. Kemudian kita tambahkan beberapa subskala, content skill dan supplementary skill. Ya kalau saya cuma seringnya baca ya dari ini validitas C5, ini clinical dan critical ini content dan supplementary. Ya. Ini secara garis besar. Nah, kita ngomong skala validitas. Ya, kita skala validitas dulu. Oke, kita merupakan indikator untuk menilai apakah peserta tes menjawab pernyataan tes sesuai dengan kondisi peserta tes atau tidak. Jadi sikap terhadap tes. Peserta mungkin menjawab tes ini dengan banyak jawaban yang dikosongi. Nah, mungkin kemudian ya, kemudian random, ngaca aja random barang, baca jawab random. Atau memang kata presentasi jelek, tidak konsisten. Ya tadi presentasi jelek bisa, atau memang pasien atau apa bisa. Distorsi atau keadaan sebenarnya mungkin over reporting atau under reporting. Ini konsisten, tetapi dia over reporting atau under reporting. Kalau over reporting biasanya disebut sebagai faking gap. Kalau over reporting, sedangkan under reporting disebut sebagai faking good, karena dia menjawab hanya yang bagus saja, gitu ya. Oke, MMPA dan anak itu ya ini saya sebutkan dengan anak saya dan hampir sama. Kalau monitoring terhadap biasnya itu kita pertama lihat dari kenosis, ada soal yang tidak dijawab. Artinya tidak dijawab itu memang dikosongi atau dijawab dua-duanya dijawab. Itu namanya juga tidak dijawab ya, tidak punya sikap. Makanya alat ukur itu ada skala Likert, ada yang skala Gardner, ada yang tidak. Ada maksud dan tujuan. Kalau udah nggak butuh analisis itu memang hanya pada skala Goodman ini. Sedangkan kalau sikap, skala sikap itu pakai Likert 0 sampai 3, 0 sampai 5, artinya ada 5, ada 7, ada 9 itu untuk menilai sikap ya. Ya, ada monitoring inkonsistennya, ada infrequent ini yang jaga. Inkonsisten itu artinya dia tidak konsisten. Tidak jawabnya ketika diulang lagi jawabannya bisa berbeda. Sedangkan infrequent itu adalah menjawab soal yang seharusnya tidak dijawab oleh populasi rata-rata, tapi tidak dijawab, tapi dia malah jawab, gitu ya. Itu bentuk infrequent. Kemudian ada sikap yang sangat defensif. Defensif itu area defensifnya, yaitu tadi artinya under report, making good jadinya. Oke, sekarang cannot say, mencerita semua yang jawab tidak jawab ya atau tidak sekaligus. Jelas ya kalau emosi gampang. Ya, ada frame dan trim. Nih, maknanya frame itu variabel disebut konsistensi, paham? Frame itu misalnya ya ada 67 pasang. Frame itu misalnya ada contohnya nih, ada 3 dan 9 pasang. Ketika orang jawab 3 ini misalnya true dan 39 itu maka akan menambah 1 poin. Misalnya kita aja pura-puranya kita jawab. Hampir setiap bangun pagi badan tidurku terasa segar dan perasaanku terasa pas. Seandainya saya jawab terus, ketika ada pertanyaan, jangan ngomong jawaban itu. Ketika ada pertanyaan nomor 39, tidurku nyenyak dan sering terbangun. Tidak. Seharusnya kalau kita saya jangan lihat jawaban. Kalau jawab nomor 3-nya kita jawab benar. Seharusnya jawab nomor 39 apa? False. Salah. Kurang normal. Iya. Ya, katakan orang yang konsisten. Soalnya kesannya beda. Nah, tapi kalau orang jawab ini juga true, berarti dia nggak konsisten ini.
orang ini. Lah ini ada 67 soal. Ketika itu melebihi batas yang ditentukan, yang di cut off-nya dari 67 ini, tentunya, nah, ketika jawabnya ini sama atau F sama dengan F, ketika jawabannya itu akan menimbulkan dia mempunyai nilai free-nya jadi 1. Saya jawabnya 3 volt, seharusnya kalau sananya itu orang normal, tapi karena ini inkonsisten. Kalau dia jawabnya false, nomor 3-nya, dia yang keduanya juga false. Padahal ini nggak konsisten, jadi itu namanya free variable response inconsistency. Beda sama bawahnya yang print. Nih ada 23 pasang soal. Ini di dalamnya ada yang 14 yang true, ada yang 9. Ini kayak sebaliknya dengan ini. Misalnya ya, ini nggak ada misalnya. Misalnya seharusnya kalau ini satu pasang true itu orang normal akan jawab sama. Tahu? Orang normal akan jawab sama. Misalnya saya soalnya tidurku sampai tiap malam nyenyak. Oke. Jawabannya true gitu ya. Ketika ada pertanyaan tadi hampir sepanjang malam itu selalu nyaman. Itu orang normal akan jawab. Akan jawab true juga. Tapi orang ini menjawabnya sebalik. Tapi pertanyaan saya bisa negatif juga. Pertanyaan negatif itu makanya yang disebut false. Ya false 9%. Itu bedanya itu aja sih sebenarnya. Yang satu itu kalau orang normal, yang pertama tadi frame itu kalau orang normal, yang satunya true, yang satunya false. Itu tidak dapat poin. Karena yang inkonsisten itu yang tidak normal. Ketika jawabannya sama, pasangannya ini sama, dia baru dapat 1 poin. Paham maksudnya? Dan ada 67 yang kita ngomong frame. Yang print, orang normal itu malah seharusnya kalau jawabannya true, ya true satunya. Kalau dia jawab false, ya sebut jawabannya false. Tapi orang ini kadang sebaliknya malah gitu. Makanya disebut true response inconsistency. Sebetulnya agak mirip, tapi yang satu pasangannya itu yang normal itu sejenis, yang ini harus sebaliknya. Kalau orang normal, oke ya, pokoknya ini kalau ini naik, nah berarti dia inkonsisten, free dan trim. Nah, ada skala-skala yang infrequent tadi kan, dari konsistensi, ada yang infrequent itu jarang. Dijawab kurang dari 10 sampel, artinya bahwa populasi umum itu sedikit sekali yang jawab. Tapi orang ini juga kok malah jawab gitu. Ya, artinya yang jarang oleh populasi umum itu jawab, malah dia dijawab. Jadi kalau ada skala F yang infrequent, posisinya di depan tes sampai nomor 1 sampai 361. Itu yang ada F pertama nanti. Kan bedanya sama MMP 1 itu cuma LKF gitu kan. Kalau MMP 2 itu ada free, ada T, ada F, FB, gitu kan? Ada FBS, gitu. Ada FP. Gitu. Kemudian skala FB ini posisi bagian belakang surat mulai dari 281 sampai ke belakang. Adanya jadi tersebar sebetulnya, ya, tersebar. Jadi kalau di MMPI itu ya sebetulnya. MMPI yang lama juga, kalau kita jawab sampai kurang lebih itu nggak selesai sampai 360-an, itu bisa diinterpretasi seperti MMPI 1. MMPI 1 juga sama, kan ada 566 gitu ya, menyelesaikan sampai 360-an. Yang lain belum selesai. Sebenarnya grafik klinisnya bisa gini.
responnya kadang sudah 100%. Kan di leburnya, di bawahnya ada responnya berapa persen kan? Itu sebetulnya. Kemudian ada FP ya, infeksi ratusan yang sangat normatif mikro pasien maupun psikiatri ini. Kalau ini adalah posisi di bagian depan, ini belakang, ini yang adanya gangguan ya. Lanjut aja nanti kita pelan-pelan di contohnya ada. Aduh, sudah. Harus sampai kita anak juga sama, cuma disebutnya F1 sampai F2 gitu ya. Ini pada F2. Tapi kalau anak-anak tulisannya jawabannya lebih kecil dari 20%, lebih longgar anak-anak, karena anak-anak itu lebih polos, lebih apa adanya dibandingkan orang dewasa menjawab itu kadang pakai pikir dan manipulatif. Nah, ada skala defensif itu mulai dari nilai skor. Ini dulu, ini sebenarnya adalah defensif yang mencolok, ya, kurang terbuka atau denial menjawab tes. Mesti dibagi berapa soal? 260. Ini ada 15 soal, ya. Dulu kalau ada orang penelitian depannya dikasih suruh isi L, MMPI gitu dulu. High score dianggap skala bohong. Padahal ini setinggi apapun. Ketika kita konfirmasi, memang dia itu orangnya macam-macam, ngomong nggak pernah jorok, nggak pernah bohong, kan? Ya skala ini nggak bisa dipakai. Karena orang yang berlaku samely manner, same, ada film dulu the same. Kalau orang mungkin yang Nasrani yang Katolik tahu ada Santa, ada Santo gitu ya. Kayak orang suci. Nah, itu skala ini kadang tinggi kalau ada dokter ditanya, dokter suka bicara porno dikit ya? Suka enggak ya? Nah, normal berarti. Wah, banget. Nah itu sebetulnya kalau ini tinggi, tapi ada orang yang begitu, enggak, bohong, enggak pernah ngomong terus, enggak. Ya Bu, ya dok ya, kalau saya mungkin kayak gini ya pasti. Oke, jadi itu sebetulnya orang ini yang sangat konvensional. Ada sekitar 2-5% orang itu memang begitu, nggak pernah ngomong jorok, nggak pernah ini, ya baik, ya jujur, ya padanya, hidupnya dari kecil begitu, memang lingkungannya begitu, ada. Makanya kelompok-kelompok ini yang ketika kita tes para ulama, para anak-anak yang sampai dari kecil, ada di kalau di Nasrani itu ada biarawati gitu, ya ini tinggi. Ya, dia ngomong yang orang sentimental tadi. Ketika kita konfirmasi dalam wawancara orang itu memang seperti itu, skala ini nggak bisa dipakai. Skala L nggak bisa dipakai ya, memang orangnya sentimental. Ini kan defensi yang mencoba, ya memang dia nggak pernah begitu kok. Nah kalau beda sama kita yang perang gini kan ngomong juga kadang jorok, kadang ini. Nah itu ya kita masuk yang normal gitu ya. Oke ya. Jadi skala L ini setinggi apapun perlu kita konfirmasi dia orang yang sentimental. Bukan artinya bohong, bukan. Defensif aja. Soalnya cuma 15 kok. Ya, soalnya cuma 15. Ya, ini skala K menunjukkan defensif tapi lebih halus ya. Ini juga koreksi ini untuk di klinis, di skala klinis itu pada 1, 4, 7, 8 dan 9. Jadi koreksi itu apa? Nanti ada di skala koreksi itu di skala klinis ada with G, ada without G. Jadi ada suatu koreksi, ada penambahan skor. Ke skor ya? Ya, penambahan skor di skala itu. Jadi untuk ini karena itu kayak di MMPI sebelumnya 1.
Tapi ini di MMP 2 sebetulnya itu nggak berlaku. Karena di MMP 2 ini masih menampilkan MMP 1. Jadi di skala MMP 2 ini, MMP 1 juga ada gitu ya, yang skala klinikal itu loh. Ya. Tapi yang murni punyanya MMP 2 sebetulnya adalah restructure clinical skill. Apa dong? Restructure. Re itu kan kembali, menstruktur kembali clinical skill. Karena banyak MMP yang di clinical yang satu juga banyak overlap. Makanya termasuk skala MF itu tadi sudah tidak muncul. Jadi yang skala 5 itu nggak dimunculkan lagi di MMP 2 karena dulu untuk mencari homoseksual nggak pernah berhasil, gitu ya. Saya pikir tadi correction ini, misalnya ada yang kan dokter bilang with and without ya, Ya. mungkin di sini nggak benar dikoreksi dengan pernyataan ini. Iya. Bisa gitu juga. Artinya penambahan nilainya dong. Jadi bukan di itunya di K itu correction itu jadi ada skalanya terus ditambahkan angka, tambahkan jumlah. Jadi naiknya sekian. Jadi itu mungkin dulu ada kayak standar deviasi tadi itu ketika yang without. Tapi kalau saya senangnya bacanya udah yang di K aja, dikoreksi sekalian. Saya sukanya bacanya yang di K daripada yang without bisa dikoreksi sekalian. Ada kemudian skala S. Kalau di MMP 1 itu kan LFK ya. Sorry. LKF ya. Ya hanya LKF. Kalau ini kan ada FRIN, ada TRIN, ada F, ada FB, ada FP, ada LKS. Jadi S ini superlatif, sama seperti K, skala K, tapi tersebar di sini. Jadi ini orang defensif, tapi lebih harus di seluruh soal. Kalau yang tadi lain tadi itu hanya di bagian depan. K ini juga bagian depan sampai 360, tapi kalau yang lain ini sampai 260. Tempatnya di sana. Tapi kalau S itu sampai belakang, artinya kalau dia itu defensif dari depan sampai selesai itu yang S ini konsisten dia. Biasanya orang-orang pinter yang orang-orangnya kadang sudah nggak nginjak tanah, segala masalah beres, selesai nggak apa-apa. Itu orang nanti disebut serenity. Orang serenity itu ada problem apa nggak apa-apa, selesai. Itu namanya defensifnya sangat tinggi banget. Tapi memang ada yang seperti itu. Bukan maksudnya dia bohong, defense-nya dia bagus. Bukan maksudnya dia nggak mau ya. Memang ada sombong gitu, kenapa? Kayak sombong gitu. Enggak, pokoknya kan ada masalah berarti nggak apa-apa lah. Ada tipe-tipe orang yang nggak reaktif gitu. Jadi kayak dia pemalu, jadi masalah berat apapun dia ngadepinya santai, bisa diselesaikan. Jadi sudah kayak nggak injak tanah deh, injaknya kayak dewa-dewa, kayak malaikat dia gitu. Nggak punya marah, nggak punya ada. Nah, ini skala klinik ya. Nah, skala klinik itu punya MMP 1 nih. Makanya ada skala MF ini, masculine femininity ini di skala 5. Ini tetap ditampilkan di MMP 1. Nanti kita pelan-pelan ya. Ini kalau MMP 1 ya inilah. Yang kedua, ini artinya apa? Karena artinya ini hipokondriasis, istri perhatian berubah pada kesehatannya, gangguan somatik tanpa gangguan organik. Skala 2 itu depresi, ya, depresi, pesimis, putus asa dan keluar somatik. Skala 3 itu histeria, secara fisik, problem psikologik atau penyangkalan problem dan bergantung pada orang lain. Skala 4 psikopatik deviasi PD yang kadang disebut perilaku sikap antisosial ini. Skala 5 nih ya, kalau head score kalau tinggi pada pria itu feminin, konten identitas seksual mungkin. Tapi kalau wanita head ini maco malah gitu ya. Atau sebaliknya yang low score ya, wanita maco itu maksudnya. Kalau low score pada pria itu ya laki yang maco. Kalau wanita itu memang feminin masih. Tapi ini nggak bisa untuk homoseksual tadi enggak. Makanya ada suatu lomba poster ketika
mengidentifikasi gangguan orientasi LGBT menggunakan MMP2 yang digunakan skalanya adalah M dan MF ini. Ya jadi keliru, judul aja keliru itu. Judul aja udah keliru, itu kan MMP1 sebetulnya. Bukan MMP2, memang itu ada di skalanya ada di MMP2, tapi sebetulnya ini ada MMP1 ya. Di MMP2 di reshuffle ini kan sudah MF itu kan muncul lagi. Ya, kalau 6 itu paranoid, sensitif, kecurigaan, tapi nanti ada sub-sub skillnya ya. Nanti saya kasih kategorinya kayak. Jadi sub-sub skill itu nanti kita ketahuan kalau misalnya orang PA paranoid gitu ya. Kalau dia MMP1 oh ini paranoid, tapi sebetulnya nanti di MMP2 ada sub skalanya. Apakah orang itu memang pencuriga? Apakah orang itu senang bersaing? Orang bersaing itu selalu melihat orang lain sebagai apa? Saingan, musuh, tapi bukan pencuriga ya, menganggap lawan. Atlet-atlet yang sering bertanding itu kadang agak tinggi karena melihat lawan orang lain sebagai saingan. Gitu. Atau sebaliknya yang gampang percaya banget, terus punya pengalaman jelek, pengalaman dibohongin atau apa, akhirnya dia lebih waspada, itu juga kadang agak tinggi. Tapi karakter dasarnya nggak berubah, memang dia orangnya ramah dan mudah akrab. Tapi begitu serius, dulu gitu ya. Itu ada model-model begitulah. Oke. Ada skala 7, sekitarnya ini sangat tegang dan cemas. Nanti bisa dikonfirmasi dengan content scale yang A, anxiety, ada ANE, itu disupplementari. Nanti di sana juga bisa kita cek. Ada OBS, ketika orang ANE-nya tinggi, OBS-nya tinggi, A-nya tinggi, dan skala 7 ini tinggi, dan RC7-nya juga tinggi. Ini memang pencemas. Nanti cemasnya bisa gangguan cemas berteruku, bisa gangguan campuran cemas dan depresi, apakah ada. Nah itu perlu kita konfirmasi dalam wawancara untuk menegakkan diagnosis, tapi kecenderungan itu ada. Baik, kemudian ada skala schizofren. Nah, kalau MMP ini ya ini MMP1 itu dulu skalanya schizofren. Banyak orang dibunuh karena banyak orang-orang desain grafis karena kreatif berpikir berbeda, nggak rata-rata itu. Kayak kita tadi malam ini agak ramah. Suaminya dibilang ini agak berbeda daripada berbeda. Jangan-jangan ini schizofren aku. Berbeda sedikit pandangan dari bikin of the book gitu ya. Itu kadarnya tinggi. Nah orang-orang arsitek, orang-orang desain grafis karena ada selalu baru. Jangan terus dianggap aneh lah. Kita kalau dokter-dokter gitu kan nurut aja sesuai aturan gitu cara kerjanya. Ya memang kita orang rata-rata orang kasih gitu. Rata-rata psikiater itu lagi ya lagi. Zaman sekali orang jadi psikiater itu yang agak humanik itu jarang. Ya ada sih tapi ya jarang. Kalau saya bipolar. Kalau saya bipolar, saya ngomong cepat gini kerja bisa semalam saya cerita. Saya baru tidur itu jam 4 pagi tadi. Bipolar atau depresi? Saya bipolar. Jadi saya hipomanik normal, hipomanik itu aja, tapi tidak sampai ke depresi sampai ke hidromania ya. Jadi saya tadi malam ditanya dari habis makan malam itu, slide saya belum bikin aku. Ya kita tadi malam ditanya slide belum bikin itu pulang udah jam 8. Tapi ya saya bikin cuma sebentar, tapi nggak bisa tidur saya. Mungkin gara-gara teh taluan. Kemudian skala 9 hipomania perhatikan referensi situ. Ya, masuk skala 0 itu ada introversion, kalau tinggi itu introvert benar, kalau low score yang extrovert benar. Oke, ini skala 1. Content skill. Content skill itu pemahamannya begini. Kalau clinical skill itu bagaimana orang lain menilai individu tersebut. Tapi kalau content skill, bagaimana diri individu tadi itu menyadari keadaan dirinya. Ini lebih subjektif. Menyadari, menilai diri sendiri. Ya, content skill. Ada beberapa skill. Nah, ini yang sebenarnya nanti kalau kita bikin buka skala content skill, nanti bisa dikelompokkan. Nah, kelompoknya jadi 4 kelompok. Misalnya nanti ada content skill, ada supplementary skill, itu masing-masing punya kelompok. Nah, kelompok pertama, kelompok internal symptom atau kayak di akses 1 dari gejala ANE, anxiety, ada fears,
biasanya fobia itu obsesional, depression, health concern yang berkeluar somatik, dan disorientation. Itu ada di kelompok itu dan urut kok. Mestinya urut itu di kelompok 1. Kelompok 2 yang di sebelahnya itu nanti ada eng, dari bagaimana marah. Itu lebih ke eksternal atau agresif ke yang lain. Tadi lebih ke internal. Yang kedua itu kalau marah kan dengan orang lain kan, gitu. Kalau misalnya dia sinis kan juga dengan orang lain gitu. Nggak mungkin sinis dengan diri sendiri, itu kan lucu. Antisosial praktis nanti antisosial terhadap aturan atau lainnya seperti apa? Nanti dikonfirmasi, misalnya ASP tinggi, apakah nanti di ISC, di sifatnya di yang kedua itu, apakah ada histori antisosial? Tapi ya perlu konfirmasi. Ada type A, type B itu adalah penggolongan oleh dokter kardiolog sebetulnya berhubungan dengan perilaku. Kalau orang perilaku yang senang bersaing, nggak sabaran, pemarah, disebut resiko tinggi terjadinya gangguan kardiovaskuler, gitu kan? Itu kan pembagiannya. Kalau orang tipe B itu lebih santai, lebih slow, lebih itu pembagian sebenarnya dokter kardiologis dulu, dokter jantung. Jadi orang tipe A, orang-orang yang anankastik, perfect, yang suka harus benar, harus ini, harus banyak, harus itu, orang tipe A. Nah, itu risiko terjadinya hipertensi, gangguan aritmia jantung, diabetes mellitus itu masih tinggi. Ya, nanti cek aja kalau orang Padang kan tensinya itu tinggi ya, secara rata-rata nasional sudah paling tinggi di Padang. Ya, anankastik dong. Salah satu anankastik itu ya, karena orang anankastik perform itu selalu menuntut itu selalu dia harus ini. Pekerjaan belum selesai harus saya kerjakan. Dia kadang nggak adil pada dirinya sendiri, memaksakan diri harus begini, harus yang mengharuskan sombong. Tapi diri sendiri orang kasih itu karena dia pengen berbuat sebaik mungkin, sesempurna mungkin untuk dirinya, bukan untuk dipuji orang lain, enggak. Karakternya lah. Itulah sejak kecil itu saraf-saraf yang sering aktif itu saraf simpatisnya, simpatomimetiknya tinggi. Nah, orang dari kecil gasnya tinggi terus umur 30-40 tahun nggak mulai lah ada gejala-gejala kelelahan dari simpatomimetik, darah di hipertensi, aritmia, itu gejala paling wajar. Sebenarnya itu karena simpatomimetiknya tinggi dibandingkan parasimpatisnya, gitu ya. Kalau kesenjangannya terlalu tinggi antara simpatis parasimpatis, kita sendiri sadar diri ya. Pokoknya menarik. Nah, ini kelompok 2 eksternal dan agresif. Ini di content skill ya. Ini content skill, kita bicara content skill. Nah, kelompok ketiga ini ada low self esteem. Ini sering mendevaluasi diri sendiri ya. Jadi mengevaluasi diri tapi lebih rendah. Jadi melihat diri itu rendah. Cuma satu aja, low self esteem. Jadi melihat diri rendah, merasa inferior, merasa ya orang Jawa banyak begitu, lu nggak monggol, nggak mau ngalah, merasa dirinya. Karena orang Jawa itu ada skripnya, yang belajar PA tahu skrip, ada skenario hidupnya, wani ngalah, dulu merasa. Kalau kita ngalah itu tinggi harganya. Nah, itu benar atau enggak? Nah, itu orang Jawa itu yang benar gitu. Jadi kalau senggol ya nggak apa-apa, tidak kaki, maaf ini keinjek. Gitu, bukan marah orang Jawa. Mohon maaf itu kaki saya enggak, orang Jawa begitu. Orang Padang langsung marah. Orang Jawa langsung. Makanya kalau orang Jawa itu ngapurakannya di depan, pada belakang senjata terusnya Padang di depan. Kalau Jawa di depan, langsung senggol langsung. Ya. Oke. Nanti malam soalnya bicara tentang budaya sama suami KTP. Kelompok general problem area yang general. Social discomfort, family problem terkait dengan intervensi dan kesanjang. Termasuk PRT nih, negatif treatment indikator. Ini
Ini susah sekali kalau orang itu kita memberikan terapi pada kami. Orang ini pesimis, dia tidak mau berubah dan tidak ada orang lain. Makanya kalau Anda menggunakan MIT, misalnya Anda nilai pasien Anda nilai tinggi, udah deh, Anda harus yakinkan dulu dia mau berubah atau enggak, bahwa saya bisa membantu atau enggak. Kalau dokter itu enggak, kalau dia orang yang enggak mau, ya ngapain dia datang? Dokter udah capek sendiri, cuma kalau dia bayar sih syukur. Tapi ngapain dia? Enggak ada, dia enggak mau berubah. Ya, ini TLT-nya harus turunkan dulu bahwa dia harus mau berubah dan menganggap kita ini harus bisa bantu. Kalau enggak, rusak capek hati ya. Karena angel, makanya ini harus diturunkan dulu, disadarkan dulu. Kalau seandainya kita baca TLT itu, pengalaman saya begitu. Ya, itu sama tadi anxiety itu sangat pada benar, yaitu kalau bisa OPSD sudah mengambil keputusan dan kaku. Salah satunya dari ini ya, ini yang tadi dong pasti tadi OBS ini, depression, depresi, patah semangat. Ini harus dikonfirmasi dengan beberapa skala yang lain ya. Depresi itu ada skala RC2, ada skala 2, itu depresinya ada di situ ya. Kemudian health concern ini juga dilihat nilai apakah juga berhubungan dengan hipokondriasis skala 1, apakah juga dengan skala depresi, karena banyak skala depresi ringan dan sedang itu dengan gejala somatik ya. Ya, bisa depression ini dengan skala 8 tadi ya, ada pengalaman aneh. Lah orang-orang Asia itu pengalaman aneh kan sering. Orang Bali nanti sebut ini halusinasi. Lah sana budayanya begitu. Ya kita kan harus tahu. Ada culture bound syndrome kan? Ya kita harus mengenal budaya setempat. Saya kalau bicara halusinasi, karena saya dari kecil itu ada halusinasi. Ada halusinasi, saya nggak bisa masuk tentara. Kalau saya ngaku. Kalau nggak ngaku kan nggak apa-apa, karena sadar saya. Kalau saya ngaku, saya kadang bisa melihat hal lain selain yang apa gitu. Dan saya nggak bisa masuk jadi tentara. Saya dianggap punya halusinasi, resiko tinggi terjadi gangguan jiwa, gitu kan? Padahal saya bipolar ya dok ya. Saya bipolar nggak apa-apa bipolar. Tapi gajinya nggak turun. Oke. Anger, tidak mampu mendagang amanah dan agresivitas. Sinisme tidak percaya lain karena mereka aktivitas eksploitatif. ASP tadi tidak tahu peraturan yang terjadi. Itu A tidak mampu mendagang. Jadi orang-orang yang TPA terus nanti R-nya bawah tidak bisa menunda keinginan atau itu biasanya memang angernya tinggi, memang dia mau marah ya, itu nanti dikonfirmasi ya. Oke, ada konsep aktif, konsep diri yang buruk, ada social discomfort, ada pengaruh, family problem, sering cekcok dengan keluarga, dalam keluarga. Ini termasuk yang di skala 4 atau result 4. Family discord, sering bertengkar, beda pendapat dengan saudara, seolah-olah punya family problem. Atau kadang disebut antisosial, padahal belum tentu. Diwawancara kita bisa dapat. Ya. Sikap perilaku mampu kerjaan ini ya. Ini sikap negatif terhadap dokter dan fasilitas pengobatan psikiatri, ini TRT tadi dokter ini harus betul-betul diturunkan dulu kalau dia kita memberikan peran. Oke, selanjutnya nih komponennya subscale-nya. Komponen itu banyak. Ada ASP-nya berbagi, form 1, form 2 itu ada. Saya cuma tunjukkan aja. Sinism juga ada jenisnya. TPA 1, TPA 2 juga ada, LSC juga ada. Ini subscale-nya dari komponen scale. Nah ini dok, ini yang tadi saya cuma ini dok ada kita bicara itu biasanya ini adalah F, FB, FP, FBS. Jadi FBS itu adalah fake bad scale. Ya pokoknya dulu tapi palsu, biasanya orang paling kering. Ada RAS. Ini skala
clinical, ya MF masih ada. MP2 itu restart clinical. Ini habis RC4, RC5 nggak ada. MF-nya sudah, ini udah dibuang, ya. Dari RC4 masuk RC6, udah nggak ada. Yang MF ini masuk feminin juga ada. Kalau ini sama persis MMP1, ya MMP1 skala klinisnya sama persis. Kalau FBS itu apa? Tadi fake, fake, bad, skill. Jadi buruk dan palsu, orang jelek-jelekan dirinya lah. Kayak Marie Ada FBS. fake, bad, skill. Tapi itu ya memang ada sih yang seperti itu, tapi nggak kuat skala itu. Oke, ini ada gambaran dulu. Kalau ini validitas ini normal nggak? Valid kan? Kita ngomong validitas, jangan hanya validitas yang kita lihat. Validitas di sini, di sini. Ini valid atau enggak? Nanti kan harus bacanya gitu, ini valid atau enggak? Free trade itu F itu sampai 80 patokan. Ini ada skala infrequent exclusion, skala konsistensi. Ini ada infrequent tadi, ini ada skala defensif. Valid ya? Nanti kita itu ragu-ragu kok, kayaknya nanti ada selesainya. Dok, valid itu kalau kan ini sampai 65 ya dok ya? Kenapa? Batas atasnya 65. Enggak. Apa? Print F itu 80. Oh, jadi angka yang sebelah. Ya, karena dia tidak pakai kayak skala-skala yang lain. Nah ini kan, nah ini kalau seandainya ada angkanya, ini 65, ini 65, jadi garis ini 65. Nah yang 80 itu salah angka di pinggir mesti. Ya di sini. Berarti Biasanya kan ada. belum diangkain berarti. Maksudnya nggak ditulis angka berarti ya ini kan? Ada tapi di pinggir ada. Nggak di sini. Oh ini ada dok, ini dok. Diskornya ini. Nah, ini kan hasil dari apa namanya itu testingnya. Ya, artinya ini nilainya T-score-nya kan nggak ada yang 80. Ini 45, ini 52, ini 45. Nggak, maksud saya kalau skala klinik itu kan 65 dok. Kalau nggak salah gitu tadinya. Skala lain 65, tapi kalau skala validitas, print, infrequent yang F itu 80. Ada nanti buku pedomannya ada di ini ada. Kalau ini boleh dibagi dok? Ini nanti PDF-nya saya bagi. Ya. Artinya makanya ini sebenarnya refreshing aja, singkat-singkat aja. Kayak workshop full day, kemudian kasih materinya dua, nanti diskusi panjang 2 hari. Sampai mana? Terus ini sama nanti dari saya sebut L ini bisa sama tinggi, bisa, tapi tadi perlu konfirmasi dia sentimeter atau bukan, gitu kan? Kalau ini naik sedikit, kalau KS ini di atas 65 pun ada sudah gejala-gejalanya ini sudah defensinya. Jadi tapi kalau print sama infrequent itu kadang sampai 80. Ya. Nanti ada sedikit. Ini kondenser, kita lihat ya kondenser ada NX dia tadi kelompok 1, ini internal problem, ada eksternal, ini tadi yang sel defurasi, kemudian terkait dengan kondisi. Nah sekarang kita mau suplementari MA, L, S2, MT, PK ini sekarang kita mau suplementari. Oke, suplementari ini berarti mengembangkan lebih dari 400 supplementary scale. Posisinya di belakang soal, artinya bahwa kalau yang clinical scale itu di depan, makanya saya bilang kalau di atas di depan sekitar 360, 380 itu mampu mengerjakannya sampai sini.
kalau dokter menguasai MMP1 kayak pakai MMP1 ini klinisnya ada atau enggak? Ya cuma ngomong klinisnya aja, nggak ngomong supplementary scale-nya karena nggak bisa nilai karena soal supplementary ada dia di belakang harus selesai, gitu kan? Enggak di MMP2 itu begitu. Jadi MMP1 itu salah satu mana itu banyak soal yang nggak berguna karena makanya disebut di atasnya skala penelitian kan. Kalau tidak semuanya dianalisis itu masih posisi di belakang soal. Nah ini juga dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama kelompok broad personality karakteristik ya secara umum ya, personality karakteristik terkait dengan apakah orangnya itu pencemas, merepresi, R ini repression, as dominant dan responsibility. Nah inilah 3 skala S, Do, dan Re ini yang kalau tinggi dianggap baik. Skala MMPI, skala lain selain S, Do, Re kalau tinggi adalah suatu yang katakanlah baik gitu ya, atau ada sesuatu dikasih tertentu. Tapi sebaliknya kalau khusus ego dominasi ini agak naik itu katanya bagus ya, dari hanya 3 skala ini. Kalau R ini kalau terlalu tinggi nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus, yang sedang-sedang saja kalau repression gitu ya. Ada skala-skala yang ini R repression ini rendah juga nggak bisa, jelek, kalau tinggi juga jelek. Ada generalized emotional distress terkait dengan apa? Penyesuaian diri. Ini cognitive adjustment MT ini sebetulnya dulu untuk mahasiswa, tapi ternyata ini secara umum kurang untuk menyesuaikan diri. Ya, itu. Kemudian ada PK nih, PTSD. Ya, kemudian ada MDS, marital distress scale nih. Ternyata bukan hubungan marital pasangan saja, tapi juga membina hubungan akrab dengan orang lain. Kalau sulit membina hubungan akrab dengan orang lain, relasi dengan orang lain, skala MDS tadi itu juga naik. Jadi bukan hanya untuk dengan pasangan ya, tapi sulit membina hubungan. Ya. Ada behavior discontrol, ada hostility. Aku korelasinya dengan skala apa tadi di hotel? Ada masih ingat ya? Cynicism. Hostel itu nggak menyenangkan. Hampir sama dengan cynicism. Ketika ini tinggi, yang di content scale cynicism naik, itu korelasi. Dan lainnya nggak menyenangkan dengan eksternal. Behavior discontrol. Ada over control of hostility. Malah sebaliknya. Ketika dia hostile, dia bisa marah, dia nggak suka, tapi dia dikontrol, jadi dia nakal. Overcontrol hostility terhadap kemarahan, terhadap marah itu dia kontrol lah, overcontrol, apa-apa, gitu kan? Ada apa aja harus marah, nggak usah marah. Nah ini orang-orang yang kadang di analisisnya itu disebutkan orangnya sabar tapi suatu waktu bisa meledak. Ya memang itu semua orang juga gitu lah. Semua orang itu juga bisa marah gitu. Tapi kalau udah kebangetan ya bisa marah juga. Karena nggak biasa marah terus marah, dianggap meledak, salah juga. Betul nggak? Semua orang bisa marah. Tapi ketika orang itu sabar, nggak pernah marah, terus marah tiba-tiba meledak, ya enggak juga, itu normal. Makanya ketika itu ada, saya konfirmasi. Karena saya banyak menemukan orang baik, prajurit-prajurit yang terpilih sekolah ke luar negeri itu rata-rata itu. Tapi kadang-kadang memang orangnya baik, komunikasi itu baik. Jarang marah. Setiap orang suatu saat meledak, nggak tahu karena apa. Alat ini dulu kan dibangun di salah satunya kan di barat tuh. Kalau sana kan lebih terbuka. Kalau nggak suka, nyaman gitu kan lebih terbuka. Kalau kita orang-orang Asia itu kan kadang lebih sopan lah gitu. Akan lebih sopan, akan lebih mengikuti lah, marah juga apa-apa lah. Kalau ditoleransi.
Oke ya, ada kemudian PKN guru ini terhadap ini perilaku adiksi ini ya, penggunaan alkohol maupun potensi adiksi ini ya. Kemudian ada gender role, ada maskulin, feminin. Ini juga sebetulnya pengen mencari LGBT, tapi ternyata juga nggak berhasil untuk malah didapatkan. Kalau GM tinggi, gender maskulin tinggi itu orangnya tenang, orangnya kadang lebih bijak, itu orangnya nggak bisa musuh. Tapi kalau yang GF-nya tinggi, orangnya biasanya gampang cemas, gampang binas. Itu malah dapatnya itu. Jadi nggak berhasil. Kita ngomong role gender itu sebenarnya harus ada 6. Yang pertama itu biologisnya, casingnya ini biologisnya, seksualnya, lookingnya, nampaknya, fenotipnya laki atau perempuan. Sedangkan yang kedua itu ada identifikasi, identitas seksual. Yang ketiga maturitas seksual. Yang keempat orientasi seksual. Orientasi seksual gay lesbian itu masuk di orientasi. Bukan kita ngomong terus orientasi itu ketika kita ngomong pasangan seksual ini baru ada homoseksual, heteroseksual, sama biseksual. Yang keenam itu role gender. Kalau saya laki, casingnya biologisnya laki, identitasnya laki, saya agak melambai itu saya feminisme. Atau sebaliknya yang perempuan itu maskulinisme, itu role gender. Belum tentu saya homoseksual. Gitu ya. Jadi seksualitas itu, sedangkan orang transgender itu masalahnya di identitas, di biologis sama identitas seksual. Dia casingnya laki atau perempuan, tapi mengidentifikasi dia dengan seksualitas yang lain. Masalahnya di biologis, identitas seksual dan maturitas. Tapi semua orang LGBT itu kebiawi aja semuanya, digeneralisasi maksudnya. Masalahnya di situ. Seksualitas ini, kalau kita yang terganggu kan namanya gender dysphoria yang tadi waktu kita bicarakan. Nah MMPI itu sebenarnya nggak bisa. Dan ketika kita tes soal mahasiswa untuk mendapatkan itu juga nggak bisa. Mahasiswa itu rata-rata udah punya suami atau istri belum, udah punya pasangan seksual belum. Bagaimana membuktikan dia homoseksual kalau dia nggak pernah punya pasangan seksual? Ketika dia punya pasangan seksual, kalau beda jenis juga namanya heteroseksual. Kalau selama sejenis kita sebut homoseksual, kalau bisa dua-duanya biseksual. Itu kan kalau sudah punya pasangan dan terbukti. Tapi kalau masih, misalnya kan banyak kan, saya senangnya saya sama laki-laki, tapi saya nggak ganggu, terus saya memutuskan juga tidak punya pasangan atau menikah. Saya kira-kira juga disebut gangguan enggak? Kan banyak yang begini juga di kita ini. Entah laki entah perempuan. Gitu. Dan seringkali masalah ini, seringkali kesehatan ini atau kita disuruh dipaksa untuk menyalahkan. Dipakai alat untuk menyalahkan sehingga itu tidak lulus, tidak apa buat menentukan kita. Ya, jangan mau. Kalau itu seperti itu, kita kalau saya yang masuk gender dysphoria, kalau sudah terbukti dan itu mengganggu. Ada bukti tadi kalau LGBT plus 9G itu baru namanya, kalau di yang saya sampaikan tadi itu baru di orientasi seksual. Orang normal, saya nyaman bekerja dengan laki-laki maupun dengan perempuan dalam satu tempat. Itu nyaman, artinya bisa berrelasi. Tapi ketika saya punya pasangan seksual, saya kan mau hetero, mau homo, atau biseksual. Itu kan kalau sudah punya pasangan seksual maksudnya. Dan ini LGB, biseksual itu kan kalau sudah punya pasangan seksual. Apalagi transgender itu tadi masalah biologis dan masalah identitas seksual dan maturitas seksual. Tapi orang yang LGBT itu seolah-olah homoseksual, itu kan udah ngaco kan. Jadi dari istilah kita sudah terlanjur istilah populernya begitu, kita menjelaskan itu jadinya susah dan itu dianggap sebagai sampah masalah dan terganggu
yang dipakai bukan hukum kesehatan, tetapi ada hukum yang atau negara atau bahkan agama. Yang kalau kita kesehatan kan universal. Kita cocoknya dengan WHO, diterima nggak dunia. Kalau itu aturan misalnya di TNI, saya punya aturan bahwa kalau di TNI, kalau ada homoseksual, ada biseksual, ada pelanggaran seksual yang lain, itu dianggap asusila. Itu hanya berlaku mengikat anggota TNI dan PNS-nya. Itu namanya aturan, berlaku pada populasi tertentu. Ketika kita terikat di situ berlaku, tapi kalau masyarakat yang nggak berlaku, ketika itu dilanggar, melanggarnya bukan karena kesehatan, tapi melanggarnya karena melanggar aturan itu. Dan itu, tapi saya tetap sering diseret-seret untuk menyalahkan kalau itu homoseksual itu gangguan jiwa. Nah itu yang kadang saya nggak pernah mau. Yaitu nanti sedikit tentang kita kadang sering kali mahasiswa masuk suruh menyingkirkan LGBT. Gimana kita membuktikannya, kita juga bisa terus ngamati. Pengamatan anak-anak itu belum saatnya punya menikah, belum saatnya punya. Gimana kita membuktikan dia LGBT gitu loh? Susah. Tidak mudah. Oke ya, gender ini. Oke, ini artinya ANCT tadi tegang dan cemas. R tadi over control. Over control kalau terlalu tinggi, kalau terlalu rendah under control, gampang pemarah. Itu kalau R-nya ke bawah, ada skala di konten tadi, anger, pemarah memang dia. Dan PPA-nya naik, memang dia tidak bisa menjaga keinginan dalam puasa. Dia biasanya pemarah. Oke, ada ego strength mampu mengatasi problem dan stres. Dominans itu berwibawa, kemudian susah berhenti, mampu mungkin dan bertanggung jawab. Makanya 3 skala ini, ES dan D dan R inilah kadang mencari kepemimpinan ada di situ. Biasanya kita kepemimpinan skala utamanya S, D dan R, ya harus berimbang, Ya, ada kalau yang D-nya tok, dorongan, aku pengen berdorongan tapi dia tidak punya ego strength mau mencapai masalahnya, dia cuma pengen menonjol tok juga jelek, nggak diikuti dengan responsibility jelek, karena dia cuma pengen menonjol tapi nggak diikuti dengan tanggung jawab dan langkah-langkahnya, produk surveinya itu nggak harus berimbang ya, 3 ini S2 dan D. Ada clean adjustment untuk masukan tapi ini sebetulnya tidak mampu beradaptasi. Ada PK tadi ini ya, beban emosional bergerak yang PTSD, marital distress tadi tidak bisa ada beban perkawinan atau relasi akrab lainnya. Jadi bukan hanya masalah marital aja, tetapi sebetulnya dengan masalah relasi lain. Terus TDC ini sinis, curiga, marah dan emosi ini berkorelasi dengan skala potensial sinism, ya, dikontrol hostility, ini ya. Kendala berlebihan terhadap agresi dan marah. Jadi nggak apa-apa tadi yang soal meledak itu tadi. Tapi perlu dikonfirmasi. Kalau cuma sesekali ya wajar lah. Saya nggak pernah marah di RSUD atau bahkan saya jarang marah. Tapi pernah ada psikolog saya perempuan saya marah. Karena saya sebagai kepala departemen ini sudah susah sekali, udah 5 tahunan belum dikasih tahu. Ketika ada yang musili terus para dokter, saya panggil dan saya marah dengan suara nada kaget semua. Senior dokter saya kaget. Sabar, jangan dikira saya nggak pernah marah. Bisa, saya tentara Kopassus, saya kepala kesehatan pasukan anti teror. Saya 16 tahun di Kopassus, mukulin anggota juga biasa. Tapi kan saya kelihatannya baik-baik ya dok ya, sopan juga. Kalau pas di Kopassus ya enggak, saya bisa bermain nggak baik bisa, nggak sopan bisa, tapi maki-maki, bisu orang bisa. Normal. Tergantung tadi di mana bumi dipijak, langit dijunjung, kan? Dan pasukan anti teror Kopassus tiap hari bunyi makian itu kan denger terus kan direkam juga, terus menirukan bisa juga. Ya ini mungkin pakai nafsa atau ini.
addiction terdapat pemakaian nafsa, potensi kecenderungan pemakaian nafsa ada. Nah ini ya, GM ini mau percaya diri. Tadi tenang, percaya diri itu gender maskulin. Jadi bukan untuk gender maskulin artinya homoseksual itu enggak, atau sebaliknya. Tapi skala itu malah justru dapatnya adalah yang gender feminin, orangnya yang hypersensitif. Ya, oke, dan selesai. Ada tambahannya sifat. Memberi gambaran umum secara cepat tentang model kepribadian seseorang.